Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Alokasi dana desa untuk keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa tiap desa di Kabupaten Rotendau bervariasi terhadap kakak yang belum menerima. Diharapkan bersabar. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Kita silakan saja masyarakat mau mengadu kepada kepolisian, ke pihak manapun. Kita pastikan bahwa tidak ada penyelewengan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rotendau, James M. Terik, menanggapi polemik di masyarakat terkait sebagian warga desa belum terakomodir dalam bantuan pemerintah pusat melalui dana desa pada pos bantuan langsung tunai. Dikatakannya alokasi dana desa pada tiap desa bervariasi, sehingga tidak tertutup kemungkinan ada warga terlewatkan. Namun penetapan KK penerima sudah melalui tahapan musyawarah desa khusus dan tidak terjadi penyelewengan keuangan negara. Terkait ketidakpuasan warga untuk melapor oknum kepala desa bermasalah ke penegak hukum dalam distribusi dana BLT, James Terik mengatakan sah-sah saja, namun pemerintah kabupaten tetap berkeinginan agar semua warga terdampak COVID-19 terbantu, termasuk melalui dana bantuan provinsi dan kabupaten yang masih dalam proses. Kita pastikan bahwa tidak ada penyelewengan kerugian negara di situ. Dia sudah prosedural karena sudah melalui mekanisme pendataan, verifikasi dan penetapan melalui musyawarah desa khusus. Jadi tidak ada keputusan sepihak daripada Kades. Memang kalau kita lihat dengan prosentasi pemotongan dana desa untuk BNT dibandingkan dengan jumlah kakak penerima, tentu tidak bisa tercover semua. Kita sudah usulkan kepada Dinas Sosial untuk diusulkan melalui bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah merampungkan bantuan langsung tunai dana desa sebagai penguatan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Terinci tahap 1 bulan April diberikan pada 9.317 keluarga penerima manfaat KPM dengan total dana tersalur Rp5.590.200.000. Tahap 2 bulan Mei 6.728 KK, Rp4.336.800.000. Tahap 3 bulan Juni untuk 2.434 KK penerima dengan dana tersalur Rp1.460.400.000. Untuk diketahui, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu pada berbagai kunjungan ke desa di tengah pandemi COVID-19 tegas mengingatkan kepala desa agar teliti memberikan data, tidak melakukan pendobelan data, termasuk hindari kemungkinan warga yang tercecer dan tidak menerima bantuan. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Masyarakat di wilayah Desa Reka, Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende meminta pemerintah bersama DPRD Kabupaten Ende bisa menuntaskan pengerjaan ruas jalan pesisir selatan Kabupaten Ende, khususnya ruas jalan dari Desa Reka menuju Desa Wolokota yang selama ini bisa diakses melalui jalur darat. Selengkapnya, Heribertus Epu menurunkan laporannya. Jadi masyarakat menanbuna ulmai kami na masyarakat na bemete bemai. Dakiti ba jala dakinwa. Jadi na ola saru kami teduai na saru ngani masyarakat non kalau Wolokota. Jadi Wolokota termina Wolokota norika umulu apa si umalangi duri ay nakupara. Lo nga pangagoma kakay basuka. Kelawa ponggelambu sombo, umalangi duri anak par minut. Saat ini ruas jalan dari Desa Reka menuju Desa Wolokota di Kecamatan Donang sementara dikerjakan oleh TNI Kodim 1602 Ending melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 tahun 2020. Permintaan masyarakat itu disampaikan Mosalaki Desa Wolokota, Arkarius Nari ketika ditemui di Desa Reka saat pembukaan kegiatan TMMD ke-108 tahun 2020. Menurut Arkarius Nari, masyarakat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Ending, khususnya Desa Wolokota, Sewa hingga Desa Nilang sejak Indonesia Merdeka 75 tahun lalu belum menikmati pembangunan seutuhnya, khususnya akses jalan menuju wilayah desa di pesisir selatan Kabupaten Ende. Ia menjelaskan selama ini akses satu-satunya menuju ke wilayah pesisir selatan yakni melalui jalur laut yang sangat bergantung pada keadaan cuaca dan gelombang laut. Selain itu, potensi yang dimiliki beberapa wilayah desa yang ada cukup tinggi yakni tanaman pertanian, perkebunan serta kehutanan sangat bagus, namun masyarakat kesulitan untuk memasarkan karena belum ada akses jalan yang memadai. Arkarius Nari mengharapkan
Pemerintah daerah dan DPRD bisa mengalokasikan anggaran tambahan agar pengerjaan ruas jalan dari Desa Reka menuju Desa Wolokota sepanjang kurang lebih 4,5 km bisa selesai karena anggaran yang dialokasikan saat ini melalui kegiatan TMMD belum bisa menuntaskan ruas jalan tersebut. Demi kaipu ura kawali, berarti kama inara kedekinua. Demi kama ibadah kira kenua kami mugari apa? Rugi untuk kami pikir kami ono menjala masuk kenua. Ina rindu masyarakat Wolokota. Demi jalan masuk nua mak kalau ngeni listring ini masuk nua. Sehingga serua ina kami ono untuk kami ono nua. Sebagai masyarakat, pihaknya sangat berterima kasih kepada segenap jajaran TNI dari Kodim 1602 ini yang sudah mengerjakan ruas jalan Reka Wolokota meski dengan anggaran yang terbatas. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ende Franciscus Tasso mengatakan terkait permintaan masyarakat tersebut pada sidang pembahasan anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 nanti akan mengusulkan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang ada agar bisa menyelesaikan pengerjaan ruas jalan tersebut. Mudah-mudahan di perubahan ini fiskalnya bisa memungkinkan, kita bisa alokasikan. Kalau tidak ya tahun depan. Tapi ini menjadi prioritas pertama pemerintah untuk bagaimana menjawab tuntutan masyarakat yang berpuluh-puluh tahun, bahkan selama Indonesia merdeka ini yang mereka harapkan. Veritas menambahkan ke depan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk menuntaskan pengerjaan ruas jalan yang ada karena merupakan ruas jalan alternatif selain 5 ruas jalan paralel yang sudah dikerjakan pemerintah saat ini. Kegiatan TMMD ke-108 tahun 2020 dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Ende Franciscus Versailes. Turut hadir dari 1602 Ende, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Fuad Suparlin, Kapolres Ende, pimpinan BUMN BUMD, pimpinan OPD setiap Kabupaten Ende, masyarakat, serta undangan lainnya. RRI Ende, Heri Pum melaporkan. Jabatan Eselon 3, 4, dan 5 dihapus, masyarakat menyambut gembira. Selengkapnya kita ikuti laporan Rilen Poik. Penyederhanaan birokrasi jabatan yang akan diberlakukan bagi ASN Eselon 3, 4, dan 5 menjadi fungsionalisasi dari pemerintah menjadi perhatian dari banyak pihak. Salah satunya dari Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Carolus Medan M. Hum, yang kepada RI mengaku bahwa ia setuju dengan penghapusan eselonisasi, namun harus tetap mengedepankan hak dan kewajiban yang merupakan isu krusial dari transformasi pejabat eselon 3, 4, dan 5 tersebut. Perkembangan dalam kebijakan bidang pemerintahan memang terus bergulir ya. Dulunya ada eselonisasi, terus sekarang bergeser ke fungsionalisasi. Penghapusan eselonisasi diganti dengan fungsionalisasi, ya saya kira tidak menjadi masalah. Yang paling penting hak dan kewajiban para aparatur negara itu tetap mendapat perhatian. Yang sampai penghapusan eselonisasi lalu kemudian mengurangi hak-hak dari diganti dengan fungsionalisasi yang kemudian mengurangi hak yang dimiliki oleh seorang aparatur negara. Hal senada juga disampaikan oleh Joy, warga masyarakat Kota Kupang, terkait transformasi jabatan eselon 3, 4, dan 5 yang menurutnya lebih efektif agar tidak membebani negara, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena jika perampingan eselon, maka itu juga berarti keuangan negara lebih terpangkas untuk dimanfaatkan ke hal-hal yang lebih berguna untuk warga negara atau masyarakat. Saya pikir ketika eselon itu dipotong, tanggung jawab itu juga tidak berkurang menurut saya. Contoh kecil, ketika kepala bagian menerbitkan satu aturan, dia ada beberapa pejabat yang harus paraf, setelah itu gubernur tanda tangan. Lalu itu sering juga banyak salah-salahnya. Artinya tidak penting berapa banyak orang yang paraf atau berapa banyak orang yang dilalui itu surat, lalu tidak terjadi kesalahan. Saya pikir intinya tidak pada itu. Intinya bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas melaksanakan tugas dia melayani masyarakat supaya setiap program yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah bisa tereksekusi dengan baik. Sejauh ini kebijakan transformasi pejabat sudah diedarkan dan bergulir di setiap pemimpin daerah untuk digodok dan segera diberlakukan di masing-masing instansi di daerah. Rilan Poik untuk RRI Kupang.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mulai melakukan lanjutan tahapan verifikasi bakal calon perseorangan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Febi Leolede menurunkan laporannya. Verifikasi faktual oleh PPS sejak tanggal 27 hingga tanggal 10 karena hanya 14 hari. Tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 pasca penundaan akibat pandemi COVID-19 telah mulai dilakukan. Berbagai tahapan yang sempat tertunda sudah mulai dijalankan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketua KPU Belu Mikael Nahak mengakui setelah adanya edaran resmi dari KPU RI, lanjutan tahapan telah mulai dilakukan KPU Belu yang diawali dengan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait verifikasi faktual calon perseorangan dan tahapan yang tengah dilakukan saat ini yaitu verifikasi faktual oleh PPS yang telah dilakukan sejak 27 Juni hingga 12 Juli 2020. Dikatakan pelaksanaan verifikasi faktual seluruh petugas menggunakan APD yang telah didistribusikan oleh KPU Belu dan 30% dari syarat dukungan yang telah dilakukan verifikasi. Saat ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS sejak tanggal 27 hingga tanggal 10 karena hanya 14 hari Juli. Nah, untuk penyerahannya ke bakal paslon dan Bawaslu sudah kami serahkan tanggal 24 Juni, sedangkan ke PPK itu kami serahkan tanggal 25, sedangkan PPK kepada PPS itu tanggal 27 sekaligus dimulainya verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi faktual tentunya kami juga menyerahkan APD. Kami mendistribusi APD 13.000 lebih. Kita sudah melakukan verifikasi faktual itu ya sudah di atas 5.000 lebih. Menurut Ketua KPU Belu Mikael Nahak, setelah verifikasi faktual akan dilanjutkan dengan rekapitulasi dukungan syarat calon perseorangan dengan melihat dukungan yang memenuhi syarat minimal 10%. Selanjutnya, jika dalam rekapitulasi dukungan tidak memenuhi syarat, masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan dokumen perbaikan kekurangan 2 kali lipat. Ketika nanti kita verifikasi dari faktual ini, kita akan lihat yang memenuhi syarat itu sebanyak berapa. Kalau tidak sampai jumlah syarat dukungan kemarin itu 10%, 13.000 lebih itu, tentunya mereka harus memperbaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan disebut verifikasi faktual perbaikan. Itu 3 hari mereka memperbaiki seperti apa? Menyerahkan kembali dokumen kekurangan sejumlah 2 kali lipat. Di Verifak ini kami temui yang tidak memenuhi syarat itu 10.000. Berarti mereka harus mengembalikan 20.000. Untuk kami faktual lagi. Tidak, kami teliti administrasinya dulu, begitu teliti kami nyatakan memenuhi syarat, lalu kami faktualkan. Ketika faktual itu tidak ada perbaikan lagi. Ketika perbaikan contohlah taruh 20.000 mereka kembalikan, kami hitung kurang dari 20.000 otomatis akan tidak memenuhi syarat. KPU menetapkan pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan 9 Desember 2020 dan tahapan lanjutan dimulai dari tahapan pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Program CSR PT Pertamina Persero TBBM ND berikan bantuan dana perbaikan sarana prasarana air minum bersih bagi 3 desa di Kabupaten ND. Rofinus pula menurunkan laporannya. Tahun 2020 PT Pertamina Persero TBBM ND telah merealisasikan program CSR memberikan bantuan dana untuk perbaikan dan penataan sarana prasarana air minum bersih bagi masyarakat 3 desa di Kabupaten ND. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten ND Kanisius Poto Esa kepada RRI di ND. Kanis Poto mengatakan tahun 2020 PT Pertamina Persero TBBM ND telah merealisasikan program CSR 100%. PT Pertamina telah memberikan bantuan dana untuk perbaikan dan penataan sarana prasarana air minum bersih bagi masyarakat di 3 desa di Kabupaten ND. Dijelaskan 3 desa yang mendapat bantuan dana dari PT Pertamina TBBM ND melalui program CSR yakni Desa Gumbelaka Kecamatan Lepembusuke di Soke, Desa Datusoko Barat Kecamatan Datusoko, dan Desa Sokoria Selatan Kecamatan Dona Timur. Dari program Bina Lingkungan yang sudah dilangsungkan, PT Pertamina TBBM ND telah berhasil menempatkan CSR-nya di titik yang tepat dan sudah dapat
memberikan manfaat di tengah masyarakat. Kadis Penanaman Modal Kabupaten Ende meminta kepada masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kedepan, pemerintah daerah akan terus membangun kerjasama dengan pihak perusahaan sehingga program CSR berikutnya benar-benar dapat hadir di tengah masyarakat. Tiga lokasi. Nah, dari CSR dari Pertamina, dari PT Pertamina Persero itu di Desa Ngubelaka, Kecamatan Lepundus Belisoke, Desa Detsoko Barat, Kecamatan Detsoko, dan Desa Sukuria Selatan, Kecamatan Dona Timur, sudah 100%. Jadi dari 3 desa itu ada jumlah dana totalnya itu 1,1 M lebih. Jadi berkisar antara 300 sampai 400 juta tiap desa. Kadis Poto menambahkan melalui program CSR PT Pertamina TBBM Ende telah memberikan dukungan dana sebesar 1,3 miliar lebih untuk penataan lingkungan, pembenahan sarana prasarana air minum bersih, juga membangun MCK maupun rumah-rumah ibadat yang ada di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Informasi olahraga. Pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Nusa Tenggara Timur secara resmi telah memutuskan untuk menunda 2 event sepak bola tahunan di Nusa Flobo Morata tahun 2020, yakni Suratim Cup di Kabupaten Belu dan Piala Gubernur di Kabupaten Ende ke tahun 2021. Selengkapnya kita ikuti laporan Alo Tani. 2021. Untuk kegiatan tahun ini semua ditunda. Ya, betul. Tidak ada. Kita giring semua ke 2021. Sekretaris Pengurus Provinsi Asosiasi PSSI Nusa Tenggara Timur Lambertus Aratukan ketika dihubungi RRI di Kupang Selasa 30 Juni 2020 menegaskan Asprof PSSI NTT secara resmi telah memutuskan untuk menunda 2 event sepak bola 2 tahunan di Nusa Tenggara Timur, yakni Suratin Cup di Kabupaten Belu dan Piala Gubernur NTT 2020 di Kabupaten Ende ke tahun 2021. Menurut Lambertukan, salah satu alasan utama penundaan 2 event sepak bola di Nusa Flobo Morata ini adalah merebaknya pandemi COVID-19 dan kesiapan daerah baik dari aspek anggaran maupun kesiapan tim dari kabupaten kota tentunya tidak maksimal. Oleh karena itu, sesuai rencana, kedua event tahunan tersebut yakni Suratin Cup dan Piala Gubernur tetap digeser pelaksananya pada tahun 2021 mendatang. Suratin Cup di Belu kita juga batal, kemudian Gubernur Cup di Ende juga kita batalkan. 2 kegiatan itu yang kita tidak bisa laksanakan karena COVID ini. Anggaran juga banyak yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan penanganan COVID. Kemudian penonton kita ini kan susah, kalau kita mau buat protokol kesehatan, penonton kita kan agak susah. Ya, dibatalkan semua, ditunda ke 2021. Ya, betul. Menanggapi penundaan 2 event sepak bola di Nusa Tenggara Timur tahun 2020, yakni Suratin Cup di Kabupaten Belu dan Piala Gubernur NTT di Kabupaten Ende, Sekretaris Asosiasi PSSI Kota Kupang Bernardinus Mereh di Kupang Selasa 30 Juni 2020 mengatakan dukungan terhadap keputusan Asprof PSSI NTT tersebut. Menurut Bernardinus Mereh, penundaan 2 event tersebut ke tahun 2021 sudah sangat tepat demi kepentingan bersama di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi kalau misalnya memang pertimbangan kesehatan aspek kemanusiaan, saya merasa bahwa itu aspek yang menjadi pertimbangan utama soal kemanusiaan. Bagaimana kita buat event lalu dia berisiko terhadap sakit penyakit. Pada prinsipnya setuju dengan agenda Asosiasi PSSI Provinsi NTT yang melakukan penundaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama juga kesiapan dari kabupaten yang menjadi tuan rumah. Suratin Cup merupakan salah satu event sepak bola berjenjang yang diperuntukkan bagi pemain sepak bola yang berusia 17 tahun ke bawah, mulai dari putaran daerah di tiap provinsi. Masing-masing juara provinsi akan lanjut mengikuti putaran nasional. Sedangkan Piala Gubernur NTT merupakan event 2 tahunan yang dibuat oleh Asprof PSSI NTT untuk menjaring pemain-pemain dan tim terbaik dari provinsi ke jenjang nasional seperti Liga 2 ataupun dilirik masuk klub-klub sepak bola nasional. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.